Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat walafiat. Salawat beserta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita kepada zaman dari kegelapan hingga zaman terang benderang saat ini. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya yaitu Muhammad Rizal Sunata dari Fakultas Hukum Program Pendidikan Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah Syariah Jakarta. Juga sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak dosen yaitu Bapak Hibjon M.Hum selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi. Langsung saja pada pembahasan. Yang pertama, bab 1, pengertian, kegunaan, dan ruang lingkup sosiologi hukum. Pertama, pengertian sosiologi hukum. Istilah sosiologi pertama kali dicetuskan oleh seorang filsuf asal Prancis yang bernama Auguste Comte. Di dalam bukunya Positif Filosofi, Auguste Comte yang dikenal dengan Bapak Sosiologi ini menyebut sosiologi merupakan ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Kata sosiologi sebenarnya berasal dari bahasa Latin, yaitu socius yang berarti teman atau kawan, dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Sosiologi hukum didefinisikan sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Menurut Surjono Sukanto, sosiologi hukum atau biasa disebut sociology of law adalah pengetahuan hukum terdapat pada pola perilaku masyarakat di dalam konteks sosialnya. Sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis serta mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial yang lainnya. Pada prinsipnya, akhirnya ilmu sosiologi hukum dipengaruhi oleh 3 disiplin ilmu, yaitu pertama filsafat hukum, lalu ada yang kedua ilmu hukum, dan yang terakhir yang ketiga sosiologi yang berorientasi di bidang hukum. Yang kedua, kegunaan dan ruang lingkup sosiologi hukum. Para ahli hukum mengemukakan berbagai kegunaan sosiologi hukum, diantaranya mengetahui dan memahami perkembangan hukum serta mampu menganalisis penerapan hukum di dalam masyarakat, lalu mampu mengkonstruksi fenomena hukum yang terjadi di masyarakat, kemudian mengajukan rekomendasi untuk mengadakan perubahan pada norma yang ada. Selanjutnya, memetakan masalah-masalah sosial dalam kaitannya dengan penerapan hukum di masyarakat. Dalam dunia hukum terdapat fakta lain yang tidak diselidiki oleh ilmu hukum, yaitu pola-pola kelakuan hukum warga-warga masyarakat. Selanjutnya, ruang lingkup sosiologi hukum juga mencakup 2 hal, yaitu yang pertama, dasar-dasar sosial dari hukum. Contohnya, hukum nasional di Indonesia. Dasar sosialnya yaitu Pancasila dengan ciri-cirinya yaitu bergotong royong, bermusyawarah, dan kekeluargaan. Efek-efek hukum terhadap gejala-gejala sosial lainnya, contohnya undang-undang penanaman modal asing terhadap gejala ekonomi. Yang bagian B, bentuk-bentuk interaksi sosial. Interaksi diartikan sebagai proses di mana orang-orang yang berkomunikasi saling memengaruhi dalam pikiran dan dalam tindakan, yakni pengaruh timbal balik. Interaksi sosial sebagai hubungan-hubungan sosial yang dinamis antar individu yang satu dan individu yang lainnya yang bersifat abstrak. 2 syarat terjadinya interaksi sosial adalah adanya kontak sosial dan adanya komunikasi dalam bentuk orang per orang atau dengan kelompok manusia. Yang bagian C, kesadaran hukum dan kepatuhan hukum. Kesadaran hukum berkaitan dengan kepatuhan hukum. Kesadaran hukum merujuk pada sikap masyarakat terhadap keberadaan hukum. Sikap terhadap hukum dapat berupa penerimaan atau acceptance, lalu ada penolakan, denial, ataupun pengabaian atau ignorance. Sikap tersebut tercermin dari perilaku hukum masyarakat sehari-hari.
Lalu yang bagian D, manfaat mempelajari sosiologi hukum. Sosiologi hukum merupakan ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris dan analitis. Terkandung beberapa manfaat di dalam mempelajari ilmu sosiologi hukum. Yang pertama, dapat mengetahui hukum dalam konteks sosialnya atau hukum dalam masyarakat. Lalu yang kedua, dapat melakukan analisis terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat. Dan selanjutnya sebagai sarana pengendalian sosial maupun sebagai sarana pengubah masyarakat agar mencapai keadaan-keadaan sosial yang tertentu. Lalu selanjutnya dapat mengevaluasi efektivitas hukum melalui hukum yang hidup dalam masyarakat. Selanjutnya peletak dasar sosiologi hukum di Amerika. Pertama, Oliver Wendell Holmes. Gagasan Holmes pada sosiologi hukum lebih berkutat pada proses hukum. Baginya, setiap hakim bertanggung jawab memformulasi hukum melalui segala keputusan yang mereka buat. Dirinya sosok yang mencetuskan the life of law is not logic. Dengan menggunakan pendekatan pragmatis, Holmes menilai hukum dari definisi, jurisprudensi, dan ramalan keputusan pengadilan sekaligus. Lalu yang kedua, res coupon. Hukum dalam pandangan res coupon diperlakukan atas dasar adanya sejumlah kepentingan dalam setiap aspek kehidupan. Dibandingkan etika dan moral, indikator kepentingan justru lebih menonjol di dalam kehidupan hukum. Pada intinya, res coupon lebih melihat hukum sebagai proses rekayasa sosial. Yang ketiga, Benjamin Cardozo. Berprofesi sebagai hakim, Benjamin Cardozo meyakini bahwa dalam setiap praktik peradilan memiliki ketidakpastian yang semakin besar akibat dari keputusan pengadilan. Baginya, proses peradilan merupakan penciptaan hukum, bukan penemuan hukum. Lalu peletak dasar sosiologi hukum di Eropa. Yang pertama ada Emile Durkheim. Sebagai salah satu sosiologi yang sejak awal telah berfokus pada hukum, Durkheim mengkaji jenis-jenis hukum berdasarkan tipe solidaritas dalam masyarakat. Dia mengkategorikan hukum dalam dua jenis, yakni hukum yang menindak represif dan hukum yang mengganti atau restitutif. Selanjutnya yaitu nomor 2, Max Weber. Dalam kacamata Max Weber, hukum merupakan kumpulan norma atau aturan yang dikelompokkan serta digabungkan dengan konsensus dan menggunakan alat kekerasan sebagai daya paksa. Hal tersebut dikarenakan hukum berlaku sebagai kesepakatan yang valid dalam bentuk tertentu. Berkat sumbangsihnya dalam cabang ilmu ini, Max Weber pun dinobatkan sebagai bapak sosiologi hukum yang modern. Lalu selanjutnya yang ketiga ada Leon Duguid. Leon Duguid mengemukakan bahwa negara tidak boleh menciptakan hukum semata-mata berdasarkan kedaulatannya yang hanya dibatasi hak-hak dasar para warga negara. Menurut pendapatnya, hukum harus mengutamakan kepentingan umum. Dalam hal ini, kewajiban dan kedudukan negara sama saja dengan badan swasta yang terikat pada solidaritas sosial atau kerukunan masyarakat. Mungkin itu saja pembahasan yang dapat saya sampaikan. Yang pertama mengenai mereview buku dan membahas topik makalah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.